Gus, silahkan kalau mau menambahkan, pengersa. Terima kasih. Baik. Nah, ini mentor aku nih. Silakan Kang Agus. Pertanyaannya pertanyaan berat ya. Jadi memang atasannya juga perlu diberi dulu pembekalan tentang coaching itu sendiri. Jadi kalau atasannya belum paham, dia juga pasti tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi biasanya perlu diberikan pembekalan dulu buat atasannya. Apa sih coaching dan bagaimana caranya? Kemudian juga dipraktekkan, dipaksa ya. Kalau tidak, ya seperti ilmu yang lainnya, ilmu kepemimpinan, ilmu manajemen, kalau tidak tahu dan tidak mau praktek, sudah tahu tapi tidak mau praktek juga tidak akan efektif. Itu seperti yang diungkapkan oleh Abah Yayan di awal ya, bahwa manusia itu ada nggak sadar bahwa nggak kompeten, sadar tidak kompeten, sadar kompeten, terakhir tidak sadar bahwa dia udah hebat, udah jago. Jadi perlu proses memang, perlu dilatih. Nuhun, Pak Arsa. Terima kasih. Sip. Baik, rekan-rekan, silahkan untuk penanya lain menulis dengan setting dengan menyebutkan nama, profesi, organisasi, dan isi pertanyaannya. Silahkan ditulis di setting. To everyone saja. Silahkan. Atau Pak Ali mau menambah sesi direct dulu? Iya. Kita kasih 5 menit, mau? Iya. Ini baik, yang saya lihat dulu ya. Baik, silahkan Pak Ali, langsung aja untuk sesi direct barangkali. Enggak. Ini saya lihat dulu yang sudah kelihatan di sini. Ada siapa nih? Ada Bagus Widodo. Ada Pak Bagus Widodo. Oh, ini kebetulan nih bertanya nih Pak Bagus Widodonya nih lagi chatting. Iya. Oh iya betul. Pas lagi. Saya bacakan aja Pak Ali. Silakan. Dari Pak Bagus, organisasi GSD menghadapi rekan-rekan dari kalangan milenial nih, Gen Y Pak. Metode coaching seperti apa yang sebaiknya dilakukan? Mengingat hampir sebagian besar rekan-rekan milenial mempunyai metode, cara, dan target serta goal sendiri. Bagaimana caranya Pak Ali? Wah, luar biasa nih pertanyaannya Mas Bagus nih. Mas Bagus Widodo ya dari GSD. Kalau ditanya metode coaching apa yang cocok untuk milenial, sebenarnya kalau melakukan sesi coaching itu tidak ada perbedaan antara perbedaan antara yang muda, yang milenial gitu, atau yang baby boomer gitu, tidak ada yang berbeda. Karena itu adalah suatu hal yang standar ya. Orang milenial mempunyai kemauan sesuai dengan kemauannya, atau misalnya what do you want-nya itu sesuai dengan milenial punya gitu loh. Kemudian orang yang baby boomers juga mempunyai kemauan yang sesuai dengan what do you want-nya. Jadi tidak ada sih yang membedakan antara metode coaching untuk apakah itu milenial atau dia yang baby boomers. Tetapi halnya kalau misalkan di dalam grup coaching, ya, kita melakukan secara bersama-sama, misalkan pesertanya itu adalah yang homogennya itu adalah yang milenial, nah itu tentu ada perlu berbeda cara penyampaiannya. Nah, jadi di sini yang grup coaching lah yang dilakukan, tapi standar untuk pelaksanaannya hampir sama. Hanya kalau milenials kan ada bahasa-bahasa yang kekinian kira-kira. Nah, itu kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang kekinian gitu. Atau bisa juga metodenya misalkan gini, contoh chemistry-nya. Biasanya kan kalau ke baby boomers kita pendekatannya gimana Pak? Ya, seperti itu. Itu misalkan ke baby boomers pertanyaannya. Tapi misalkan kalau ke millennials, pertanyaan, lo gimana kabarnya? Sehat-sehat aja kan ya? Gimana kabarnya? Oke, gue manggil lo apa nih? Jadi bisa juga menggunakan pakai lu gue. Supaya apa? Supaya lebih nyaman. Apalagi kalau bisa pakai bahasa kekinian lebih bagus lagi. Mungkin itu Pak Bagus Widodo, terima kasih. Sementara ini Kang Ardi, nih belum ada yang bertanya menggunakan chatting. Mungkin bisa pakai sesi direct voice aja ya. Boleh.
Ini ada pertanyaan tadi, jawabannya dari Kang Agus katanya keputus nih, ya, dari untuk Mas Gatot ya. Jadi begini, Mas Gatot, jadi untuk korporasi itu tidak hanya dilakukan satu persatu ya, tetapi dilakukan dulu oleh leaders-nya. Misalkan diberi dulu pengertian apa sih manfaat dan benefit-nya untuk dilakukan coaching ini, gitu loh. Nah, nanti setelah itu baru secara bersama-sama dilakukan secara tim. Untuk apa? Untuk dilakukan supaya metode coaching atau managed by coaching ini bisa diimplementasikan dengan baik gitu. Jadi seperti itu sih jawabannya dari yang Kang Agus. Jadi perlu diberi pengertian dulu. Ya. Oke, makasih banyak. Oke, sama-sama Mas Gatot. Ali, ya. Boleh moderator nanya? Oh, boleh. Boleh. Oh, ini berat pertanyaannya kalau moderator. Enggak, yang ringan-ringan aja. Soalnya saya juga udah berat ke saya sendiri. Jadi begini, seringkali kalau menurut awam kan, coaching itu kan berhubungan dengan tenis meja, dengan golf, dengan tinju, dengan sepak bola. Di mana pengertiannya coach di sana melatih gitu kan, mengarahkan gitu. Perbedaan prinsipal itu apa sih kira-kira yang maksud coaching, perbedaannya untuk olahraga yang betul-betul mengarahkan dengan coaching untuk menggali potensi seseorang. Itu Pak pertanyaan saya, Kang Ali. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya benar aja kan berat ya ngejawabnya. Pertanyaannya sih gampang ngejawabnya. Baik, saya mencoba menjawab. Jadi begini, di dalam coaching ya itu ada apa ya? Ada perkumpulannya lah bahasa gampangannya. Ada perkumpulannya yang kalau boleh saya ambil contoh, misalkan ada olahraga voli, olahraga bola, ada olahraga karate, nah, semua olahraga itu dihimpun di dalam suatu yang namanya himpunan KONI, kira-kira gitu ya. Nah, kemudian ada juga coaching. Jadi coaching itu juga mempunyai beberapa cabang dan lain sebagainya, dihimpun dalam yang namanya International Coaching Federation, seperti itu. Nah, di dalam International Coaching Federation itu menggunakan metode-metode berupa question. Jadi coachingnya dilakukan dengan metode bertanya, dan bertanya. Nah, kemudian tadi ditanyakan oleh Kang Yayan, bagaimana dengan coaching yang dilakukan oleh sepak bola, yang paling sering ya, coaching bermain tenis, ya, coaching bermain apapun yang disebutnya, itu mempunyai istilahnya mazhab yang berbeda. Gitu loh. Kalau mereka lebih mengarah banyak ke tellingnya, lebih banyak ke arah mentornya, jadi lebih ke arah tujuannya apa? Tujuannya sama, tujuannya untuk masuk ke dalam ke yang lebih baik, gitu. Seperti itu. Jadi hanya beda mazhabnya aja sih, tujuan melihat posisinya aja. Sangat dimengerti Kang Ali. Ada yang nanya lagi Kang nih. Oh iya, mana? Dari Ibu Dina. Pertanyaannya adalah, satu lagi Pak, katanya. Dari DBS, pertanyaannya adalah, apa ukuran bahwa coaching cukup dengan melihat targetnya tercapai atau tidak? Dan sebaliknya, berapa lama kita melakukan coaching terhadap seseorang? Serta perlukah dilakukan review terhadap coaching tersebut? Misalnya, apakah mereka melakukan hasil coaching atau tidak? Itu Kang Ali, silakan. Wah, luar biasa nih pertanyaannya nih. Luar biasa memang. Banyak. Berat. Terima kasih, ini berat banget nih. Baik, saya mencoba untuk menjawabnya. Terima kasih Bu Dina dari DBS ya. Kalau misalkan pertanyaannya misalkan apa ukuran coaching ini dilakukan sukses gitu ya. Nah, kalau untuk jangka pendek, biasanya kita bertanya apa manfaat
dari sesi coaching ini. Nah, itu kita tahu tuh, oh saya mendapat manfaat ini gitu loh. Ya. Saya mendapat manfaat ini. Itu aja kita tahu, oh berarti sesi coaching kita itu sudah sukses dalam waktu jangka pendek setelah dilakukan sesi coaching gitu ya. Tetapi untuk jangka panjang, apa yang perlu dilakukan? Tahu sukses enggaknya gimana? Nah, tahu suksesnya tentunya perlu dilakukan monitoring. Ya, ini pun untuk menjawab pertanyaan yang berikutnya. Untuk berapa lama dilakukan sesi coaching ini? Ya, kalau best practice sih yang sudah kami lakukan itu paling lama tuh 3 bulan sebenarnya. Itu minimal ya sebenarnya, minimal. Tapi dari beberapa, oh kelamaan, ada 2 bulan aja. Nah, itu biasa ya. Tapi biasanya best practice itu 3 bulan, kita bisa mengetahui progresnya sudah sejauh mana. Bahkan kalau sudah profesional, itu melakukan coachingnya minimal katanya 6 bulan. Jadi dalam 6 bulan dilakukan sesi coaching, bisa dalam sebulan itu 2 kali. Jadi kalau misalkan 2 kali dalam sebulan, selama 6 bulan berarti sekitar berapa? 12 kali pertemuan. Ya, itu bisa dilakukan. Kemudian bagaimana reviewnya? Nah, itu reviewnya pada saat ketemu di sesi coaching itu ditanya. Apa biasanya pertanyaan itu hal terbaik apa yang sudah didapat, diperoleh kayak gitu. Nah, apa aja yang sudah dilakukan? Biasanya seperti itu. Jadi kita melihat hasilnya seperti itu. Ya. Kemudian perlu ya pasti dilakukan. Jadi tiap review dilakukan ya, seperti itu. Kemudian mereka misalkan apakah melakukan hasil coaching, yaitu pada saat mereview, ya kita tahu dia progresnya sudah sampai mana. Ya dengan bertanya aja, apa nih yang sudah dilakukan, atau hal terbaik apa yang sudah dilakukan selama 2 minggu ke belakang. Gitu. Jadi apa yang dilakukan seperti itu. Misalkan, apa yang sudah berjalan dengan baik dari sesi coaching sebelumnya. Misalkan apalagi yang sudah kita lakukan selanjutnya, dan seterusnya. Mungkin itu Bu Dina. Terima kasih pertanyaannya. Baik, terima kasih Kang Ali. Ini ada waktu tersisa sekitar 9 menit. Barangkali ada rekan-rekan yang masih mau bertanya. Maka silahkan. Kayaknya Pak Supriyanto tuh mungkin ada yang ingin bertanya mungkin. Pak Supriyanto, oke. Bagaimana Kang Ali? Bagaimana mengukur keberhasilan kegiatan coaching? Iya. Silakan, Pak. Ini ada ahlinya sebenarnya di sini, ada Pak Alit ya untuk mengakukan. Jadi dalam satu sesi performance coaching itu memang dilakukan teknik-teknik mengukurnya, apakah itu pakai BIS plan ya, business model canvas, atau pakai 4DX ya. Di sini ada Pak Alit ya, pakai 4DX seperti itu. Atau mengukurnya paling tidak progresnya, hasilnya, resultnya sejauh mana. Yang dilakukan bagaimana? Yaitu tadi, misalkan kita punya progres 3 bulan. Kalau progres 3 bulan, itu dalam rangka pakai 4DX, itu bisa dihitung kesepakatan bisa per hari, day by day. Tapi kalau coachingnya itu biasanya dilakukan seminggu sekali. Jadi dalam seminggu sekali dilakukan sesi coaching, ya, sehingga bisa kelihatan prosesnya dan progresnya apakah ini meningkat atau menurun seperti apa. Nah, dilakukan. Dan di sesi-sesi itu dilakukan coaching. Seperti yang tadi dilakukan oleh Crane, bahwa selama waktu kurun target itu dilakukan sesi coaching sehingga terjadi resultnya meningkat ya, behavior dari yang dilakukan coaching itu juga bisa menjadi lebih baik ya. Mungkin itu bisa satu pertanyaan lagi Kang Ali, ini karena sudah mau mencapai jam 3 dan perlu ada waktu penutupan juga untuk mengulas. Ada kesempatan satu orang lagi nih dari Pak Gatut dari Advendika, Eksekutif Account Manager ya. Sebagai coach, peran apa yang paling penting? Dan sebagai coach, apakah penting memiliki pengalaman yang eksplisit atau tesit yang ada di sini? Mangga, Kang Ali.
Wah, ini juga pertanyaannya luar biasa nih ya. Tapi sebelumnya Kang Ali, Ya, ya. pertanyaan ditutup dulu karena udah hampir jam 3 ya. Ya. Oke. Oke, Mangga. Terima kasih Kang Yayan. Baik. Pertanyaannya, peran apa yang paling penting sebagai coach? Kalau saya sih ya, itu memang nanti dibahas di sesi kedua. Kalau saya sih peran yang paling penting adalah bisa membantu orang. Ya, bisa membantu orang ya sehingga orang tersebut bisa move on kira-kira atau bisa lebih sukses dari kondisi yang saat itu. Itu perannya gitu. Makanya tadi kalau saya sebutkan adalah niatnya dulu ya, intentionnya itu apa yang paling penting ya, itu tadi. Kemudian sebagai coach, apakah penting memiliki pengalaman eksplisit atau tacit? Ini dengan adanya apa ya, berjalannya waktu itu secara tidak langsung akan dapat itu, Mas Gatot. Jadi itu apa ya? Secara tidak langsung macam-macam. Jadi misal nih, kita melakukan coaching, oh kondisinya seperti ini, berarti nanti ke depan perlu melakukan ini. Oh nanti pada saat ketemu seperti ini, perlu melakukan seperti ini. Terus aja, jadi itu akan menambah pengalaman kita. Jadi bisa menimbulkan menjadi pengalamannya ini ternyata bisa juga loh. Misalkan dia mempunyai cara menyelesaikan sesuatu yang kita tidak tahu seorang coach. Dan itu bisa ngambil hikmahnya, oh mungkin saya juga bisa melakukan seperti itu. Jadi menambah lagi wawasan kita, pengalaman kita dari orang yang kita lakukan coach. Iya. Gitu Mas. Baik Kang Ali, terima kasih nih. Sebelum kami tutup Kang Ali, barangkali ada hal-hal yang akan disampaikan Kang Ali sebagai punchline. Mangga silahkan. Oke, terima kasih Kang Yayan. Baik. Ini ada dari semua yang saya sampaikan tadi ya. Yang pertama, bila ingin mengetahui menjadi seorang coach, nanti kita bisa berlanjut lagi ya di sesi kedua. Jadi ikuti acara ini ya supaya apa? Supaya apa sih menjadi coach itu ya. Nah, itu kita lakukan ya. Kemudian ini ada saya ambil quote dari Emma sama Louis L. Sipil ya. Bahwa coaching itu memang bisa bermanfaat gitu loh. Karena apa? Karena menurut si Emma ini, karena ini adalah mengenai diri coachee atau diri klien atau misalkan mau self coaching diri saya gitu. Ini mengenai diri saya. Ketika itu menjadi suatu yang connect apa yang diinginkan ya, dan kenapa itu sangat menjadi penting dan bagaimana itu diambil actionnya yang seperti tadi 4 pertanyaan tadi, itu mudah-mudahan ada hal-hal yang akan terjadi yang tanpa kita duga. Jadi, pastikan ya, walaupun Anda bekerja saat ini, bisa dilakukan oleh seorang coach ya. Di sini bisa dilakukan oleh yang bersertifikat, sehingga hasilnya nanti bisa lebih mantap lagi, bisa lebih sukses lagi, ya. Kemudian terakhir ini adalah teamwork kami, ya. Di dalam membangun ini ada Bu Tanti, ada Kang Yayan, ada Pak Bagus. Ini sutradaranya Pak Bagus sama Tanti. Dan Kang Agus adalah narasumber saya juga, saling diskusi bagaimana untuk menjadikan klien kita, menjadikan suatu company, menjadikan supaya orang bisa menjadi lebih baik lagi. Kita sharing dengan Kang Agus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Kang Yayan. Terima kasih dari saya. Baik, Mohon maaf lebih kurangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Kang Ali. Terima kasih sekali atas paparannya yang sangat bermanfaat sekali. Happy audience, alhamdulillah rangkaian sesi sharing knowledge pada siang dan sore hari ini. Bisa foto bersama dulu, Kang Yayan. Sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan materi yang luar biasa dari narasumber dengan membahas tentang poin-poin. Do you have experience? Capacity building,
The trillion-dollar coach behind this top CEOs, coach can help you. What is coaching? Coaching versus other approach. Global best practice. Coaching create positive impact. Why coaching? Semoga materi yang telah disampaikan oleh narasumber dapat bermanfaat dan membuat kita tergerak untuk mengimplementasikannya di dalam kehidupan nyata. Happy audience, jangan lupa untuk dicatat acara sharing knowledge berikutnya. Tolong dicatat. Subtopik sesi 2, How to be a great coach, pada hari Jumat, tanggal 17 April 2020, yang dimulai insya Allah pada pukul 13.30 IB sampai dengan pukul 15.00. Kemudian subtopik ketiga, sesi 3, yaitu Great Experience as a Coach, insya Allah pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020. Dimulai pukul 13.30 sampai dengan pukul 15.00. Juga happy audience, kami mohon rekan-rekan dapat follow di Instagram DigiLive Solusindo untuk mengikuti kegiatan DigiSharing series lainnya. Mungkin rekan DigiSharing bisa foto bersama, silahkan kalau mau dijepret. Ya, kameranya dinyalain dulu semuanya nih, biar kelihatan. Wah. Silahkan untuk dinyalakan dulu, ada 2 layar nih. Untuk kenang-kenangan. Nanti kita kirimnya, kita jepret dulu. Say cheese. Oke, satu Sudah? lagi ya. Layar satunya lagi. Yuk, satu lagi. Say cheese. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Saya juga mohon maaf apabila dalam penyampaiannya dan kurang-kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara ditutup, warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara ditutup, rekan-rekan, marilah kita menundukkan sejenak kepala kita agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi diri kita dan dapat memperkuat jiwa kita di dalam situasi wabah seperti saat ini. Berdoa dimulai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada acara sharing knowledge berikutnya. Salam di rumah saja. Okay. Nuhun Kang Yayan. Terima kasih. Mangga, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Yayan. Sami. Terima kasih Pak Ali, Pak Yayan. Sama-sama. Baik, mangga.